Halo, assalamualaikum teman-teman. Halo, halo. Waalaikumsalam. Uh, wah, ini ada yang satu tempat ya? Atau semuanya satu tempat ini? Iya, Bapak. Oh, kalau satu tempat pakai agak berjauhan, nanti beberapa orang menggunakan satu device saja, nggak usah banyak-banyak. Sembari hemat kuota lah ya. Wah, ini background saya masih berdiri. Bentar, saya ganti. Nah, ini aja. Dah. Halo, Mbak Arjina? Iya, Bapak. Sebentar. Yang dekat bergabung aja, nggak usah bergabung aja pakai satu perangkat aja. Assalamualaikum Pak Suradi. Masih termut Pak Suradi. Belum di-unmute. Masih termut. Nah. Halo, Pak Suradi. Ya. Oh, nggih. Nggih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Suradi selaku nun sewu kepala sekolah nggih Bapak? Bukan, Pak. Bukan. Oh, guru pamongnya. Ya, kepala sekolah kondisi sakit sehingga ya saya karena di sini yang senior jadi mewakili teman-teman untuk membantu mahasiswa UNED dalam PLP ini. Demikian. Nggih, atur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembali yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Rogo Jambi, kemudian saya hormati Bapak Suradi Hartono selaku guru pamong yang mewakili SDN 3 Rogo Jambi, dan yang saya banggakan, yang kami banggakan mahasiswa PGSD FKIP Universitas Jember yang hari ini ditugaskan di KKPLP di SDN 3 Rogo Jambi. Syukur alhamdulillah kita dapat bertemu dalam keadaan sehat, dalam keadaan walaupun dalam kondisi pandemi dan kondisi daring seperti ini. Dan tak lupa sholawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW telah menjunjung kita, mengantarkan kita zaman yang insya Allah zaman yang terang benderang dan zaman yang terbaik. Pak Suradi, mungkin ini tidak terlalu formal ya, karena ini sebenarnya tujuannya untuk forum grup diskusi di mana nanti saya pribadi ditugaskan untuk mendampingi teman-teman mahasiswa yang ada di SDN 3 Rogo Jambi
sebagai dosen pembimbing lapangan untuk Pak Suradi. Oke. Perkenalkan, nama saya Candid Mahmudi, Bapak. Saya ditugaskan di program studi PGSD FKIP Universitas Jember. Saya dari Jember, tepatnya tinggalnya di daerah Mangli, daerah sekitar UIN KH Sidik, yang dulu dikenal dengan IAIN Jember. Oke, Bapak. Salam kenal Pak Suradi. Oke, sami-sami Pak. Oke, yang pertama tujuan dari kegiatan Zoom meeting hari ini yaitu pertama saya memohon untuk menitipkan adik-adik di SDN 3 Rogo Jampi karena harapannya dengan KKPLP ini membantu adik-adik sendiri untuk bisa lebih menjiwai, lebih mengenal secara praktikal daripada kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah dasar. Yang kedua, saya juga selaku DPL memohon bimbingannya Pak Suradi dan Bapak Ibu guru yang ada di SDN 3 Rogo Jampi, mohon untuk berkenan untuk membimbing jika ada mungkin adik-adik yang ada di SDN 3 ini ada hal yang harus diperbaiki, mohon untuk diberikan saran dan masukan, mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat. Mohon Pak Suradi. Insya Allah gini, Pak Candid, kami di sini dengan terbuka membuka dalam arti menerima adik-adik mahasiswa, dan kami hanya bisa memfasilitasi tempat ataupun hal-hal, tapi yang terkait dengan katakan dari penugasan, dari UNED, kami kan tidak tahu karena memang pertama kali di sini untuk PPL atau KKN atau KKPLP semacam ini, baru kali ini. Jadi kami tidak tahu harus melayani bagaimana untuk adik-adik ini. Kami hanya menyiapkan kesempatan dalam hal karena kondisi daring ya, hanya ruang-ruang belajar secara virtual seperti itu saja. Hanya bisa memfasilitasi, memberi jadwal untuk adik-adik, sudah kami jadwal, maksudnya di kelas mana itu sudah diatur. Nanti minggu kedua sesuai dengan arahan Pak Selamat sudah bisa melaksanakan pembelajaran daring dengan dipandu oleh guru kelasnya, demikian. Kira-kira seperti itu untuk sementara Pak Candid. Nggih. Matur nuwun Pak Suradi. Nggih, Pak Suradi, karena memang juga nuwun sewu di Banyuwangi sekarang masih juga PPKM nggih. Iya, dan informasi terakhir sini masih level 4 Banyuwangi. Belum level 3 belum turun, masih level 4. Nggih. Sepertinya sami Bapak. Di Jember juga masih kondisinya juga levelnya juga masih belum normal, ya. Jadi akses pun di Jember kalau sudah jam 7 malam, setengah 7 itu sudah mulai ditutup akses jalan, Pak. Jadi tidak bisa kemana-mana dan kegiatan juga di sekolahan juga sami, Bapak. Kalau di Banyuwangi masih aktif nih untuk guru keliling itu, Pak. Kalau guru keliling nggak tahu nggih. Sementara kalau di sini hampir di Rogo Jambi khususnya itu menggunakan WA saja. Yang guru kelilingnya hampir nggak tahu. Kalau yang teman yang lain, yang untuk di lembaga kami tidak ada. Lembaga kami tidak ada yang guling, tapi lembaga yang lain tidak tahu. Mungkin ya kondisi seperti ini pun rekan-rekan kerja mau guling juga was-was juga. Dan kondisi ya angka fatality-nya juga lumayan di Rogo Jampi. Nggih. Resikan juga nggih, resikonya juga tinggi betul. Karena nggih.
Ya ini sebenarnya juga harapannya saya pribadi juga sebenarnya ingin silaturahmi ke SDN 3 Rogo Jampi, Bapak. Jadi tidak ya, tetapi kondisi juga yang memaksa gitu. Sebenarnya juga ingin lebih dekat, lebih kenal dengan Pak Surati dan Bapak Ibu guru yang ada di SDN 3 Rogo Jampi saat ini. Oke, kalau kondisi normal, monggo silakan. Kami dengan terbuka untuk silakan Bapak Kandidat berkenan hadir di sini. Ya, memberikan masukan juga buat adik-adik ini. Kami karena di sini juga kemauan kami terbatas sih dalam hal ini. Tapi kalau untuk mungkin berbagi pengalaman, ya mungkin insya Allah teman-teman nanti kami minta bantuan seperti itu untuk membimbing adik-adik yang dalam hal ini ya belajar untuk mengelola pembelajaran kelas, dan ini memang kami atau saya sendiri merasa kesulitan mengelola kelas dalam kondisi secara virtual. Nanti juga ini juga Pak minta bantuan juga ke Pak Surati terkait mungkin kalau penyiapan mungkin adik-adik sudah terbiasa dengan Zoom, tetapi mungkin nanti di teknis di lapangannya mungkin kan juga perlu pendampingan. Kadang kan ini nggih Pak, mungkin teori sudah bagus, tetapi kan di lapangan itu berbeda. Jangan pasti. Betul. Nggih. Untuk Pak Suradi di kelas berapa nggih? Kelas 6 saya, Pak. Jadi jadi adik-adik ini saya berikan sesuai kemarin pengarahan dari Pak Selamat, itu kelas 2 sampai kelas 5. Ya, kami pun seperti itu sesuai dengan pengarahan. Walaupun kelas 6 mungkin juga ya mungkin saya berpikir gini juga sih. Anak kelas 6 kan yang saya ampuh sudah mulai katakan kasih tugas itu, sebagian ada yang nggak mengumpulkan atau seperti itu. Mungkin kalau mungkin kelas-kelas rendah mungkin masih belum ada seperti itu, saya beri kesempatan untuk kelas 2 sampai kelas 5 sih, itu pertimbangan saya. Dan sesuai dengan arahan dari Pak Selamat sih seperti itu. Nggih, Pak Surati. Ini memang kalau di kelas rendah, di kelas 1, kemudian di kelas tinggi, di kelas 6 memang mempunyai problem khusus gitu. Dan memang betul-betul harus memang ada treatment khusus dan memang sudah harus terbiasa. Dan kalau kita lihat kebetulan ibu mertua saya juga di kelas 6, Pak Suradi. Keluar juga sami. Adik-adik siswa itu terkadang juga mulai kadang diarahkan, mungkin ini nggih Pak. Kalau kita lihat sebenarnya rasa kebosanan mungkin nggih dalam kondisi daring seperti itu. Ya, nggak tahu ya, cuma memang kalau ada dari itu memang ada ya anak-anak yang aktif untuk siap belajar, ada yang mulai sudah ditinggal bermain, intinya bermain memang. Kalau pengalaman yang kemarin itu ditinggal bermain, kelas itu diabaikan sudah. Itu memang pengalaman yang tahun kemarin seperti itu, walaupun jam-jam belajar sudah ada kesepakatan jam. Kalau tahun kemarin kan jam 7 sampai jam 11 saya. Terus ini kalau ini saya full sudah jam 7 sampai jam 12. Itu belum selesai, belum ruang pembelajaran ditutup, itu ditinggal main tanpa ada rasa bersalah sudah. Yang tahun kemarin pengalaman seperti itu. Betul. Ini malah di SD-nya Ibu itu memang juga keterbatasan dan lingkungan juga kurang mendukung nggih. Kadang juga
tua memang. Betul. Oke, betul. Karena kalau kita cermati bersama, memang dukungan lingkungan saat ini memang terasa betul, yang istilahnya memang serius dalam hal pendidikan. Kemudian ada yang memang istilahnya, saya juga dengar ceritanya dari ibu mertua ini, Pak, bahwa ada yang istilahnya notabene ekonominya tidak terlalu bagus, tetapi memang semangat pendidikannya itu tinggi. Wah, itu luar biasa, sampai istilahnya memang benar-benar ngatur, dan memang dia semangatnya dari kecil mungkin memang sudah berbeda, dan lingkungan juga pribadi dari dukungan keluarga juga berbeda mungkin. Ya, betul. Memang faktor orang tua dalam hal ini memandang pendidikan itu yang sangat berpengaruh terhadap siswa. Memang itu. Jadi orang tua yang punya pemahaman terhadap pentingnya pendidikan, pasti anaknya diarahkan dalam jam belajar. Tetapi sebaliknya orang tua yang mungkin tidak terlalu mementingkan pendidikan, itu kurang membantu anak dalam menjalankan tugas. Minimal mengarahkannya wae belajar gitu, itu ada yang abai terhadap anaknya gitu, kurang mendukung lah, intinya seperti itu. Ya istilahnya saya pribadi juga sama, Pak, di perkuliahan juga sama. Ada yang memang istilahnya tapi memang kesadarannya lebih tinggi istilahnya, tetapi juga ada juga yang sudah tidak mau tahu, juga ada juga di mahasiswa itu juga sama. Cuek, ada tugas ya sudah, ada Zoom meeting ya sudah, dilewatkan dengan begitu saja. Itu juga ada sedikit masalah juga ketika mahasiswa atau peserta didik itu melakukan hal-hal yang seperti itu, dan ini memang menjadi tantangan dari beberapa hal kemampuan, terutama sikap juga memang hilang, Pak. Banyak yang hilang, banyak yang berkurang terkait sikap, afektif, kemudian psikomotorik. Kalau terkait kognitif, saya kira tidak terlalu signifikan, Ya, betul. Kalau di afektif itu terasa betul sekarang. Ya, itu sebenarnya kalau masalah afektif itu harus ada kerjasama, yaitu istilahnya dari pusat pendidikan harus ada kerjasama memang. Itu kalau hanya mengandalkan sekolah tidak bisa, karena yang membentuk karakter pertama karakter anak itu kan orang tua, lingkungan rumah itu yang paling kuat untuk memberi contoh itu karakter di rumah. Yang kalau di sekolah sifatnya ya juga membantu, ya memberi contoh, tapi kan sebatasnya hanya jam sekolah itu saja bisa mengarahkan. Selanjutnya yang paling kuat kan di rumah, seperti gaya belajar, terus agama, juga terus waktu bermain yang bisa mengontrol semua orang tua. Itu kalau tidak ada perhatian orang tua, hanya semua pasrah kepada guru, ya tidak bisa, nggak akan sukses terhadap afektif dari seorang siswa. Memang seperti itu. Sepakat. Enggak, Pak Surati, memang ini sebenarnya juga nanti butuh evaluasi kembali terhadap pelaksanaan pembelajaran yang ada di kondisi pandemi seperti ini. Butuh kajian yang pembaruan, terutama di bidang riset, seberapa efektif sebenarnya, kemudian bagaimana cara mengefektifkan. Memang ini dalam riset masih dikembangkan, dan masih kembali lagi juga terhadap SDM daripada pendukung yang ada di lingkungan peserta didik. Terkait ini, Pak, saya tanya tentang nanti kan ada istilahnya ujian, ya Pak, ujian minggu ke-4, ujian untuk anak-anak ini. Atau penilaian. Penilaian. Untuk penilaian.
Itu yang menilai guru kelas atau guru pamong kira-kira nanti ke depannya? Ngapunten Pak Suradi, untuk guru pamongnya itu diberi berapa orang ya di SDN 3? Gini Pak, saya sebenarnya guru pamongnya hanya memposisikan diri sendiri Pak. Oh, gini. Ya kan gini, kemarin dari kepala sekolah kan minta izin, kronologinya gini, kepala sekolah waktu awal dari koordinator sekolah minta izin, seperti itu kan, sudah diizinkan. Lah, perjalanan ke sini terus kepala sekolah kami sakit, gitu, sakit, datang surat dari UNED untuk minta tanda tangan tentang terkait izin itu. Lah kami karena tidak punya kewenangan itu, minta pertimbangan ke Korwil. Dari Korwil diizinkan, tapi yaitu yang menandatangani Bu Kepala Sekolah, walaupun waktu itu mungkin Mbak Dina itu ke sana mungkin kondisinya masih belum 100% dalam arti kan waktu awal-awal itu diajak komunikasi agak susah juga sih kepala sekolah. Yang terakhir ini kami belum sempat silaturahmi ke sana karena di sana levelnya hitam, tidak boleh ke sana, masih hitam di Banyuwangi Kota itu. Jadi, 8 hari itu mau teman-teman sih mau menjenguk itu tidak boleh sama anaknya karena masih sana hitam. Jadi kondisi terakhir kami belum tahu. Jadi waktu minta tanda tangan itu komunikasinya bagaimana juga tidak tahu. Jadi kami di sini sebenarnya untuk pamong itu khusus saya ini memposisikan diri sebagai pamong gitu aja, membantu. Terus katakan ya memfasilitasi teman-teman atau adik-adik ini untuk bisa praktek di sini. Terkait penugasan yang lain-lain sebenarnya saya sendiri tidak tahu harus berapa guru pamongnya, terus penilaiannya nanti siapa yang dalam hal ini teman-teman ini yang siapa yang punya kewenangan untuk memberi penilaian itu, seperti itu saya belum tahu. Oh, kalau mengulas kegiatan yang dilaksanakan di tahun lalu, Pak, ketika KKPLP seperti ini, guru pamong itu jika tidak salah guru kelas, Pak. Oh gitu. Guru kelas ataupun guru yang mendampingi. Jadi guru-guru yang mendampingi nanti untuk pengujinya itu dari guru pamong itu sendiri. Jadi monggo bisa diatur siapa yang diberikan nanti nitip Pak Suradi, Sinten yang dikersani untuk mendampingi adik-adik dari kelas berapa? Tadi dari kelas 2 nggih, kelas 2 sampai kelas 5. Sinten yang ditugasi, monggo. Pak. Gini Pak. Ini kan kemarin dari pengarahan Pak Slamet itu kan kelas 2 sampai kelas 5. Jadi itu saya manfaatkan semua 4 kelas itu. Jadi nanti semua kalau memang seperti itu ya nanti saya harapkan masing-masing guru kelas itu yang akan melakukan penilaian. Kira-kira demikian. Pak Suradi. Cuma nanti saya juga akan konfirmasi ulang terkait sebaran guru pamong. Sebenarnya di setiap SD itu diberi guru pamong berapa gitu nggih. Nanti juga saya coba konfirmasi ulang ke Pak Slamet selaku UPPL. Kalau dilihat dari sebaran kan memang sebarannya gini Pak, di SD itu ada yang jumlahnya hanya 5 orang, 5 orang siswa mahasiswa. Ada yang sampai 14. Ini juga kemarin belum ditindaklanjuti terkait sebaran tersebut. Tetapi nanti infonya nanti akan saya share di grup KKPLP di SDN 3 Rogo Jambi sama itu. Ya informasinya di sini kan ada 10 mahasiswa.
terus setelah saya bagi dengan 4 kelas, itu dengan waktu sekitar 2 minggu mungkin ya. Jadi yang minggu kedua itu kan mengajar dengan pendampingan. Betul. Kelas, dan yang minggu ketiga mengajar mandiri. Itu dengan adanya 4 kelas dan dalam seminggu teman-teman ini seharusnya kan hari mengajarnya itu 5 hari, tapi itu ada tanggal merahnya 2. Tanggal merahnya 2. Tanggal 10 dan 17, berarti hanya ada 4 hari. Itu teman-teman ini nanti saya hitung hanya 2 hari mengajarnya. Dalam 4 hari itu hanya 2 hari. Kan dalam satu kelas itu ada 2 mahasiswa. Jadi dan ada lagi yang 3 mahasiswa. Nanti yang 3 mahasiswa ini saya arahkan ke kelas tinggi, ke kelas 4 dan 5. Itu nanti seperti itu. Dan untuk mengajarnya nanti ada yang untuk minggu kedua ini, yang pertama nanti ngajar jam 1, 2, 3, yang nanti berikutnya jam 4, 5, 6 seperti itu mungkin, nanti seperti itu. Jadi ada yang dalam 1 hari 2 mahasiswa. Karena ya melihat harinya itu kurang, jadwalnya seperti itu. Mungkin Mbak Dina nanti bisa mengirim jadwalnya itu ke jenengan. Oke, matur nuwun Pak Suradi. Oke. Karena memang sebenarnya dulu itu KKPLP itu sampai diangkat di tahun 2010, Pak. Itu mahasiswa itu KKPLP-nya 1 semester, Pak. Ya. Kemudian di tahun 2014-15 itu diganti 3 bulan. Kemudian sampai di tahun 2018 itu kemudian pandemi diganti 45 hari. Jadi 1 bulan setengah. Dan ini memang kalau dulu fokusnya hanya di kegiatan yang ada di sekolah. Kalau sekarang juga dari 45 hari teman-teman mahasiswa itu diberikan tugas untuk KK juga. Ya, di desa. Di daerahnya masing-masing itu. Ini yang jadi sedikit masalah juga. Ya nanti berarti bagian penilaian guru kelasnya masing-masing ya. Tapi nanti saya coba konfirmasi dulu Pak terkait kegiatan terutama untuk guru pamong. Karena ini nanti kan terkait istilahnya impact daripada universitas ke guru di SDN 3 Rogo Jambi juga Pak. Ini nanti coba kami telusuri ulang sebenarnya untuk. Nah, itu juga terkait absensi kemarin yang absen saya sendiri. Kemarin waktu meeting itu saya sendiri yang enggak. Ya memang kan enggak ada koordinasi juga, enggak ada informasi apa. Jadi saya memposisikan menjadi guru pamong. Saya pikir seperti itu. Mungkin ketika ada kepala sekolah pun mungkin saya berpikir ya yang ditugaskan kemungkinan saya. Tapi setelah melihat ini guru kelas ya mestinya ya guru kelas, dan kemarin yang mengisi absen cuma 1 dari SD sini, saya sendiri. Waktu meeting dengan Pak Dr. Selamat itu. Mungkin nanti saya coba konfirmasi dan infonya nanti mungkin nun sewu Mbak Ardina nanti bisa minta tolong share nomornya Pak Suradi juga di grup ya, supaya nanti memudahkan komunikasi Pak Suradi. Siap. Matur nuwun Pak Suradi. Mungkin ini juga karena waktu juga yang membatasi, ini harus saya ada di SD 1-nya. Insya Allah mudah-mudahan nanti saya bisa
silaturahmi langsung di SDN 3 Rogo Jampi, dan insya Allah bertemu dengan Pak Suradi dalam kondisi sehat. Amin. Insya Allah. Cuma juga saya menginformasikan untuk teknis pembelajarannya di sini tidak menggunakan Zoom meeting, Pak, untuk siswa. Tidak apa-apa, Pak. Karena memang ini, Pak, teman-teman itu ada yang di daerah pelosok, Pak. Kalau dan susah sinyal ini malah. Ini jadi agak sedikit bermasalah juga. Kalau yang jelas di sini mungkin kendala sih ke kuota untuk meeting itu. Jadi ya hanya fasilitasnya yang ada ya lihat WA itu saja untuk memberi tugas, pembelajaran itu WA itu sudah jangan. Atau mungkin ada teman-teman yang kalau untuk soal atau apanya menggunakan Google Form itunya untuk membagi tugas. Tapi kalau materi WA bisa jadi juga dengan video-video yang disediakan oleh teman-teman itu. Kira-kira seperti itu. Siap, Pak. Kami juga akan mengikuti role yang ada di sekolahan. Nanti juga mohon perkenannya Pak Suradi membimbing. Nanti ada komunikasi. Mudah-mudahan nanti bisa kegiatan ini bisa berjalan optimal. Wonten nggih, Pak Suradi? Amin. Mungkin insya Allah untuk Zoom Meet hari ini mungkin cekap. Saya matur nuwun sangat Pak Suradi. Sami-sami. Saya juga mohon maaf ketika dalam tutur kata ataupun berkomunikasi hari ini ada salah katanya. Saya mewakili prodi, instansi, mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Suradi. Mungkin itu. Terima kasih banyak Pak Suradi, matur nuwun waktunya, perkenannya. Saya mohon izin dulu Pak Suradi. Monggo. Matur nuwun semuanya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ardina nanti minta tolong nomornya Pak Suradi ya, Mbak? Nggih, Pak, nggih. Terima kasih Mbak Ardina. Jaga kesehatan semuanya ya, teman-teman. Iya, nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.